Langit Jakarta di suatu sore, warnanya adalah jingga pekat, seperti rasa lelah yang melekat erat di pundak Sylvia. Sebuah sedan hitam metalik yang dikemudikan sopir pribadinya meluncur perlahan, membelah kemacetan ibu kota yang seolah tak pernah ada habisnya. Dari balik kaca jendela yang dingin, gedung-gedung tinggi menjulang bagai berlomba menyentuh langit, sebuah simbol dari ambisi dan kerja keras yang sangat ia pahami. Ia baru saja keluar dari sebuah rapat dewan direksi yang alot, dan berhasil merebut sebuah proyek tender besar, sebuah kemenangan yang akan membawa perusahaannya melompat ke level berikutnya. Ada kepuasan yang hangat mengalir dalam dirinya, sebuah pengingat bahwa semua pengorbanan, jam-jam panjang di balik meja kerja, dan energi yang terkuras, semuanya tidak sia-sia. Di usianya yang bahkan belum mencapai 40 tahun, ia sudah menjadi seorang direktur, seorang pemimpin, seorang wanita karir yang sukses. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, ada baiknya kita sejenak merenung. Sampaikan salam kalian dari daerah masing-masing. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian adalah angin di bawah sayap yang membawa cerita-cerita ini terbang lebih tinggi, menuju kisah yang lebih menakjubkan lagi. Mobil itu akhirnya membelok, memasuki gerbang besar sebuah rumah megah di kawasan elit. Rumah itu adalah mahakaryanya, sebuah istana modern dengan pilar-pilar kokoh, taman yang selalu rapi, dan kolam renang yang airnya membiru. Itu adalah bukti nyata dari segala kesuksesannya, sebuah monumen yang ia bangun dengan keringat dan dedikasinya sendiri. Namun, di balik kemegahan itu, setiap kali pulang, perasaan hangat yang seharusnya ada dalam sebuah rumah seringkali justru terasa hampa dan kosong. Sopirnya membukakan pintu, dan Sylvia melangkah keluar dengan penuh wibawa. Udara malam yang mulai sejuk menyapanya, membawa serta wangi bunga melati dari taman. Pintu utama yang tinggi itu terbuka sebelum ia menyentuhnya dan di sana berdiri Tony, suaminya, dengan senyuman lebar yang selalu berhasil meluluhkan sisa-sisa lelahnya. Tony adalah pria yang tampan, penuh karisma, dengan pesona yang bisa membuat siapapun merasa nyaman. Ia mengenakan kemeja kasual yang pas di badan, memancarkan aura santai yang sangat berbeda dengan dunia korporat Sylvia yang kaku dan penuh aturan. "Selamat datang, sayang," sapa Tony. Ia mengambil tas kerja dari tangan Sylvia, dan mengecup keningnya dengan lembut. "Kamu pasti sangat lelah. Raputnya lancar?" Sylvia mengangguk, membiarkan suaminya merangkul pinggangnya saat mereka berjalan masuk ke dalam. Interior rumah itu tak kalah megah, lampu kristal berjuntai di langit-langit yang tinggi, perabotan mahal yang ditata dengan selera yang sempurna. Di atas kertas, inilah gambaran keluarga ideal, seorang istri yang sukses menjadi direktur, seorang suami yang tampan dan juga pebisnis, tinggal di dalam rumah impian. Mereka adalah potret kebahagiaan yang sering menghiasi majalah-majalah gaya hidup. "Lancar, seperti biasa," jawab Sylvia, berusaha memasang senyum. Hanya sedikit alot di bagian negosiasi anggaran, tapi akhirnya semua setuju. "Proyeknya berhasil kita dapatkan." "Wow, hebat. Aku tidak pernah meragukanmu," puji Tony. Matanya berbinar-binar. "Kamu memang wanita paling hebat yang pernah aku kenal. Ini harus kita rayakan." Mereka pun duduk di sofa bludru yang empuk di ruang keluarga. Tony sudah menyiapkan segelas jus jeruk dingin untuknya. Perhatian-perhatian kecil seperti inilah yang selama ini membuat Sylvia bertahan, yang membuatnya terus percaya bahwa di balik segala masalah, Tony adalah pria yang mencintainya. Namun, di dalam hati, ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan berujung. Selalu ada pola yang sama setiap kali ia meraih kesuksesan besar. "Bagaimana dengan bisnismu?" tanya Sylvia, mencoba terdengar santai. Itu adalah pertanyaan wajib. Sebuah formalitas yang hampir selalu berakhir dengan kekecewaan. Wajah Tony berubah sedikit. Senyumnya masih mengembang, tapi ada cahaya kegelisahan di balik matanya. "Nah, itu dia yang mau aku bicarakan," ujarnya, suaranya menjadi lebih pelan. Ia menduduk lebih dekat, meraih tangan Sylvia dan menggenggamnya erat. "Aku menemukan peluang baru, Sil. Kali ini benar-benar besar, jauh lebih menjanjikan dari proyek-proyek sebelumnya." Sylvia menarik napas dalam-dalam, mencoba mempersiapkan hati dan pikirannya. Ia sudah mendengar kalimat itu puluhan kali. Tony adalah seorang pemimpi, seorang pebisnis dengan definisi yang sangat kabur. Ia melompat dari satu ide ke ide lain, dari bisnis ekspor-impor furnitur, kafe kekinian, hingga aplikasi startup yang tak kunjung diluncurkan.
Semua usahanya punya satu kesamaan, selalu gagal dan merugi. Dan sumber dananya? Selalu dari rekening Bank Sylvia. Proyek apa lagi kali ini, Ton? Tanya Sylvia. Suaranya terdengar lebih lelah dari yang ia rencanakan. Investasi di bidang agrikultur modern, kata Tony dengan semangat yang meluap. Kita akan kerjasama dengan petani di daerah, pakai teknologi drone untuk pemupukan dan irigasi pintar. Pasarnya sedang bagus sekali, pemerintah juga mendukung. Aku sudah ketemu beberapa orang penting, mereka semua antusias. Ini bukan proyek main-main, sayang. Ini adalah masa depan. Penjelasannya terdengar meyakinkan. Seperti biasa, Tony sangat pandai merangkai kata-kata, melukiskan gambaran kesuksesan yang seolah nyata dan bisa dipegang. Dulu, Sylvia selalu terbuai oleh semangat dan optimismenya. Ia pikir, sebagai istri, itulah kewajibannya mendukung mimpi suaminya. Tapi, kerugian demi kerugian membuatnya semakin realistis dan penuh keraguan. Uang yang ia berikan bukan lagi investasi, melainkan dana talangan untuk kegagalan yang tak ada habisnya. Berapa yang kamu butuhkan? Tanya Sylvia, langsung ke inti tanpa basa-basi. Tony terdiam sejenak, seolah-olah ragu. Agak besar kali ini, ucapnya pelan. Tapi ini cuma untuk investasi awal, beli peralatan, sewa lahan, sama biaya operasional untuk 6 bulan pertama. Setelah itu, aku jamin kita akan lihat hasilnya. Kita akan untung besar. Ia menatap Sylvia dengan pandangan memohon, tatapan yang selalu berhasil membuat Sylvia merasa bersalah jika menolak. Aku tahu aku sudah banyak gagal, tapi kali ini, aku benar-benar yakin. Sil, beri aku satu kesempatan terakhir untuk membuktikan diri. Sylvia memalingkan wajah, menatap ke arah taman melalui jendela. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca, seorang wanita yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Ia lelah bertengkar, lelah berdebat tentang uang. Terkadang, memberikan apa yang Tony minta terasa lebih mudah daripada harus menghadapi drama dan pertengkaran yang pasti terjadi jika ia menolak. Ia merasa terjebak dalam sebuah siklus yang ia ciptakan sendiri, rasa cinta, kewajiban, dan kelelahan yang bercampur aduk. Aku akan transfer besok, kata Sylvia akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. Keputusan itu terasa pahit di lidahnya. Wajah Tony langsung bersinar. Ia memeluk Sylvia dengan sangat erat, menghujani pipi dan keningnya dengan ciuman. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku janji, kamu tidak akan menyesal. Aku akan buat kamu bangga. Sebentar lagi, kamu tidak perlu kerja sekeras ini. Aku yang akan menafkahimu, seperti seharusnya seorang suami. Sylvia hanya diam dalam pelukan itu. Janji yang sama, kata-kata yang sama. Ia memejamkan mata, berharap-harap cemas, kali ini keajaiban benar-benar akan terjadi. Setelah Tony melepaskan pelukannya, ia beranjak dengan riang dan mengambil ponselnya. Sylvia memperhatikannya berjalan menjauh, membelakanginya. Ia melihat Tony mengetik sesuatu di ponsel, lalu menempelkannya di telinga. Dari kejauhan, Sylvia hanya bisa mendengar gumaman pelan. Tony berusaha merendahkan suaranya, seolah ada rahasia besar yang sedang dibicarakan. Tapi, dalam kesunyian rumah yang besar itu, beberapa kata berhasil menyelinap ke telinganya, terdengar seperti bisikan ular yang berbisa. Tenang, sayang. Bisik Tony ke telepon. Sudah beres. Sebentar lagi, semua miliknya akan jadi milik kita. Jantung Sylvia serasa berhenti berdetak. Seluruh dunia di sekelilingnya membeku. Kata, sayang. Itu diucapkan dengan nada mesra yang bukan untuknya, terasa seperti tamparan keras di wajah. Kepada siapa suaminya berbicara? Dan apa maksudnya, semua miliknya akan jadi milik kita? Gelas jus di tangannya terasa dingin, sesedingin es yang mulai merayap di dalam hatinya, membawa serta sebuah firasat buruk yang begitu kelam. Beberapa minggu berlalu setelah malam yang menegangkan itu. Bisikan Tony di telepon terus terngiang-ngiang di kepala Sylvia, seperti kaset rusak yang memutar ulang keraguan dan kecurigaan yang menyakitkan. Setiap kali ia mencoba menanyakan hal itu, Tony selalu punya jawaban yang licin. Ia akan tertawa dan mengatakan bahwa Sylvia salah dengar, atau berkelit bahwa ia sedang berbicara dengan mitra bisnis dari luar negeri yang memang biasa memanggilnya dengan sebutan akrab. Tony adalah ahli dalam memutar balikan fakta,
membuat Sylvia merasa dirinya paranoid dan berlebihan. Untuk sementara waktu, Sylvia memilih untuk percaya, atau lebih tepatnya, ia memilih untuk menekan keraguannya jauh-jauh ke dalam, demi menjaga kewarasannya sendiri dan kedamaian rumah tangga mereka. Tapi, kedamaian itu hanyalah ilusi yang tipis sekali. Proyek agrikultur modern yang digembar-gemborkan Tony itu tidak menunjukkan perkembangan apa-apa. Tidak ada laporan kemajuan, tidak ada foto-foto lahan, tidak ada kabar baik seperti yang ia janjikan. Setiap kali Sylvia bertanya, jawabannya selalu sama. Sabarlah, sayang, semua butuh proses. Birokrasi dan perizinan itu memakan waktu. Alasan yang terdengar masuk akal, tapi terasa hampa dan kosong. Uang dalam jumlah besar telah berpindah dari rekening Sylvia, dan menghilang begitu saja bagai ditelan lubang hitam yang disebut bisnis Tony. Kecurigaan Sylvia yang sempat tertidur, akhirnya kembali terbangunkan oleh sesuatu yang lebih nyata daripada sekadar bisikan. Sebuah amplop coklat tiba di meja kerjanya, berisi laporan tagihan kartu kredit tambahan atas nama Tony, kartu yang terhubung dengan rekening utama Sylvia. Dengan perasaan tidak enak, ia membukanya, dan apa yang ia lihat di dalamnya membuat perutnya mulas dan dunia berputar. Daftar transaksi itu seperti sebuah catatan harian dari kehidupan lain yang tidak ia kenal sama sekali. Ada tagihan dari restoran mewah paling mahal di kota, pada tanggal di mana Tony mengaku sedang lembur mengurus proposal bisnis. Ada pembelian sebuah kalung berlian dari butik perhiasan ternama, sebuah hadiah yang tidak pernah sampai ke leher Sylvia. Ada juga tagihan untuk beberapa malam di suite hotel mewah di puncak. Pada akhir pekan di mana Tony bilang ia sedang melakukan survei lahan di luar kota. Setiap baris dalam laporan itu adalah sebuah kebohongan, sebuah pengkhianatan yang tercetak jelas dengan tinta hitam di atas kertas putih. Dada Sylvia terasa sesak sekali. Udara di ruang kerjanya yang luas dan sejuk tiba-tiba terasa berat dan menyesakkan napas. Ini bukan lagi sekadar soal uang yang hilang atau bisnis yang gagal. Ini sudah menyangkut kepercayaannya yang dihancurkan berkeping-keping. Siapa wanita yang diajaknya makan malam? Siapa yang menerima kalung berlian itu? Siapa yang menemaninya menginap di kamar hotel yang mewah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, menimbulkan rasa sakit yang tajam dan menusuk. Malam itu, ia menunggu Tony pulang dengan perasaan campur aduk. Laporan tagihan kartu kredit itu ia letakkan di atas meja kopi, tepat di tengah ruang keluarga, bagai sebuah bom waktu yang siap meledak. Ketika Tony akhirnya masuk dengan senyum seperti biasa, senyum itu tampak seperti topeng yang mengerikan di mata Sylvia. "Hai, sayang, maaf aku terlambat." "Ada." "Jangan," potong Sylvia. Suaranya dingin dan datar. "Jangan bilang ada rapat atau urusan bisnis lagi. Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu, Tony." Tony melihat amplop dan kertas tagihan di atas meja. Senyumnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang kemudian berubah jadi sikap membela diri. "Ini apa? Kamu memeriksa tagihanku sekarang?" "Aku tidak perlu memeriksanya, Tony. Tagihan ini datang atas namaku," balas Sylvia. Suaranya bergetar menahan amarah yang membara. "Jelaskan ini. Restoran mewah, kalung berlian, hotel. Siapa dia?" Tony tampak panik. Matanya bergerak liar, mencari-cari alasan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, Sil. Itu semua untuk bisnis. Aku sedang menjamu klien penting, seorang investor wanita yang sangat berpengaruh. Hadiah itu cuma bagian dari lobi bisnis, buat memastikan proyek kita berjalan lancar. Kamu tahu kan? Dunia bisnis kadang memang harus seperti itu. Alasannya terdengar sangat lemah, sangat tidak masuk akal, bahkan terdengar seperti sebuah penghinaan bagi kecerdasan Sylvia. Seorang investor wanita di suite hotel, dengan hadiah kalung berlian? Sylvia merasa mual mendengarnya. Kebohongan itu begitu transparan, begitu kurang ajar. "Klien?" sergah Sylvia. Ia tertawa getir. "Klien macam apa yang harus kamu belikan kalung berlian, dan kamu ajak menginap di hotel? Berhenti membodohiku, Tony. Aku mungkin buta selama ini, tapi aku tidak bodoh." Pertengkaran itu pun meledak, menjadi yang terburuk sepanjang pernikahan mereka. Suara mereka saling meninggi, memantul di dinding-dinding rumah yang dingin. Tony yang semakin terpojok mulai balik menyerang, memutarbalikkan kesalahan. Ia menyalahkan Sylvia yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya,
yang tidak pernah punya waktu untuknya, yang membuatnya merasa kesepian dan diabaikan. Ia menuduh Sylvia terlalu curiga dan tidak pernah benar-benar mendukungnya dengan tulus. Kalau saja kamu lebih perhatian sebagai seorang istri, mungkin aku tidak perlu mencari kenyamanan dari orang lain, teriak Tony pada puncak kemarahannya. Kata-kata itu menghantam Sylvia bagai sebuah pukulan yang sangat keras. Jadi, ini semua salahnya? Kerja kerasnya untuk membangun kehidupan mereka, untuk menutupi semua kegagalan finansial Tony, kini justru dijadikan senjata untuk menyalahkannya? Malam itu, Sylvia merasa benar-benar sendirian. Pria yang ia nikahi, yang ia cintai, kini terasa seperti orang asing yang sangat berbahaya. Pertengkaran itu berakhir tanpa kata sepakat. Tony membanting pintu kamar dan tidur di kamar tamu. Sylvia duduk sendirian di ruang keluarga hingga larut malam, ditemani oleh keheningan yang memekakan telinga. Ia merasa terisolasi, terperangkap dalam sangkar emas yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Pernikahannya ternyata hanyalah sebuah fasad yang indah, tapi di dalamnya sudah keropos dan busuk. Beberapa hari kemudian, dengan hubungan yang semakin dingin dan canggung, Sylvia mencoba mencari ketenangan dengan membereskan beberapa barang lama di ruang kerja Tony yang jarang dipakai. Ia hanya ingin mengalihkan pikirannya, melakukan sesuatu yang terasa normal. Saat membuka salah satu laci meja yang paling bawah, tangannya menyentuh sebuah map tebal yang terselip di bagian belakang. Penasaran, ia tarik keluar. Map itu tidak berisi proposal bisnis atau dokumen perusahaan. Di dalamnya, tergeletak sebuah dokumen resmi dari perusahaan asuransi. Judulnya membuat jantung Sylvia berdebar kencang, Polis Asuransi Jiwa. Nama yang tertera sebagai tertanggung adalah namanya sendiri, Sylvia Anindita. Matanya cepat-cepat membaca ke bawah, mencari detail pertanggungan. Angka yang tertulis di sana membuatnya terkesiap, nilainya sangat besar, cukup untuk hidup mewah selama 7 turunan. Lalu, matanya sampai pada bagian paling penting, nama ahli waris. Hanya ada satu nama yang tertulis dengan huruf tebal, Antonio Wijoyo, Tony. Tony. Napas Sylvia tercekat di tenggorokan. Ini bukan polis asuransi biasa yang mereka buat bersama dulu. Ini adalah polis baru, dibuat hanya beberapa bulan yang lalu, tanpa sepengetahuannya. Nilainya jauh lebih besar dari polis yang lama dan ia, sang istri, tidak dijadikan ahli waris dalam polis asuransi jiwa Tony. Hanya Tony yang menjadi satu-satunya penerima manfaat jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kecurigaan tentang tagihan kartu kredit dan bisikan telepon malam itu tiba-tiba terhubung menjadi satu garis merah yang mengerikan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan masalah uang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih terencana. Sebuah rasa dingin merayap di sepanjang punggungnya. Ancaman yang ia rasakan bukan lagi hanya pada hartanya, tapi pada nyawanya sendiri. Ia menatap dokumen di tangannya dengan pandangan kosong. Di sudut polis itu, ada tanda tangan yang dipalsukan, tanda tangan atas namanya. Tangannya mulai gemetar. Ia baru menyadari, retakan dalam pernikahannya bukanlah retakan biasa. Itu adalah jurang yang dalam dan menganga, yang siap menelannya hidup-hidup. Keheningan di rumah yang megah itu terasa semakin menekan. Seolah-olah dinding-dinding tinggi itu ikut menahan napas, menyaksikan petaka yang baru saja terungkap. Sylvia masih duduk terpaku di lantai ruang kerja Tony, jemarinya yang gemetar erat memegang kertas polis asuransi jiwa itu. Kertas itu terasa dingin, sesedingin kengerian yang kini merayap di dalam tulang-tulangnya. Setiap kata yang tercetak di sana bagaikan vonis mati yang ditulis dengan rapi. Angka pertanggungan yang fantastis, tanda tangannya yang dipalsukan dengan cermat, dan nama Tony sebagai satu-satunya ahli waris. Semua ini bukan lagi kebetulan atau kecerobohan, ini adalah sebuah rencana yang keji. Pikirannya berpacu kencang, menyusun kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan. Bisikan mesra Tony di telepon malam itu, sebentar lagi semua miliknya akan jadi milik kita. Tagihan kartu kredit untuk wanita lain itu bukan sekadar pelarian dari rasa sepi, melainkan investasi untuk seorang kaki tangan. Proyek-proyek fiktif yang tak pernah menghasilkan, itu bukan sekadar kegagalan bisnis, melainkan cara yang sistematis untuk menguras kekayaannya, mungkin untuk membiayai rencana akhir mereka. Semua kebohongan kecil dan pengkhianatan yang ia coba maklumi selama ini, ternyata adalah bagian dari sebuah konspirasi besar yang menargetkan dirinya.
Rasa sakit karena dikhianati oleh suaminya sendiri kini bercampur dengan sebuah emosi lain yang lebih purba dan lebih kuat, rasa takut. Ia tidak sedang menghadapi seorang suami yang tidak setia, ia sedang menghadapi musuh yang tidur seranjang dengannya. Musuh yang mengetahui semua kelemahannya, jadwalnya, dan isi rekening banknya. Konfrontasi langsung dengan Tony sekarang adalah tindakan bunuh diri. Pria itu adalah pembohong ulung, seorang manipulator yang akan dengan mudah memutarbalikkan fakta, menuduhnya gila, dan mungkin justru akan mempercepat apapun rencana jahat yang telah mereka susun. Ia tidak bisa melawan dengan emosi. Ia harus melawannya dengan cara yang paling ia kuasai, cara yang sama seperti saat ia menghadapi lawan bisnisnya di ruang rapat, dengan data, dengan fakta, dengan bukti yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, Sylvia bergerak dengan sebuah ketenangan yang justru menakutkan. Didorong oleh adrenalin dan insting untuk bertahan hidup, ia mengambil cuti dari kantor dengan alasan sakit, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan. Ia tidak pergi ke kantor polisi, karena ia tahu ceritanya akan terdengar seperti tuduhan istri yang cemburu dan paranoid. Ia butuh lebih dari sekadar polis asuransi dengan tanda tangan palsu, ia butuh wajah, nama, dan bukti nyata dari persekongkolan itu. Dengan menggunakan laptop lamanya yang bersih dari jejak digital, dan terhubung ke jaringan internet publik di sebuah kafe terpencil, ia mulai melakukan riset. Ia mencari penyedia jasa investigasi swasta terbaik di kota, membaca ulasan, memeriksa latar belakang, mencari seseorang yang profesional, diskret, dan bisa dipercaya. Pilihannya akhirnya jatuh pada sebuah agensi kecil yang memiliki reputasi menyelesaikan kasus-kasus rumit secara diam-diam. Pertemuan diatur di sebuah lobi hotel yang ramai, tempat di mana dua orang yang berbicara serius tidak akan menarik perhatian. Sylvia datang dengan penampilan yang berbeda, mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Pria yang menemuinya adalah seorang paruh baya bernama Surya. Penampilannya biasa saja, tidak mencolok, tipe orang yang mudah lenyap dalam kerumunan. Namun, matanya tajam dan cara bicaranya lugas, menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di bidangnya. Dengan suara pelan dan terkendali, Sylvia menceritakan semuanya, kecuali bagian tentang polis asuransi jiwa. Ia tidak ingin terdengar panik. Ia membingkai kasusnya sebagai permintaan seorang istri yang ingin mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya untuk keperluan sidang perceraian. Ia menyerahkan foto Tony, nomor plat mobilnya, jadwal hariannya, dan salinan tagihan kartu kredit yang mencurigakan itu. Saya ingin tahu siapa wanita ini, di mana mereka bertemu, dan apa yang mereka bicarakan. Jika memungkinkan, kata Sylvia, suaranya berusaha keras untuk tidak terdengar goyah. Saya ingin laporan lengkap, dengan foto dan video. Saya ingin bukti yang tidak bisa ia sangkal. Pak Surya mendengarkan tanpa jeda, hanya sesekali mengangguk. Saya mengerti, Bu, katanya setelah Sylvia selesai. Kami akan bekerja secepat dan sehati-hati mungkin. Suami ibu tidak akan tahu bahwa dia sedang diawasi. Sylvia memberinya uang muka dalam sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Tidak ada transfer bank, tidak ada jejak. Ini adalah transaksi hantu. Saat ia meninggalkan hotel itu, ia merasa sedikit lega, seolah telah menyerahkan sebagian bebannya kepada orang yang tepat. Namun, di saat yang sama, kecemasan itu juga muncul. Ia telah menyalakan api, dan ia tidak tahu seberapa besar kebakaran yang akan terjadi nanti. Hari-hari berikutnya adalah siksaan psikologis yang luar biasa. Sylvia harus kembali menjalani perannya sebagai istri, hidup di bawah satu atap dengan pria yang ia yakini sedang merencanakan kematiannya. Ia harus tersenyum saat Tony menyapanya, menyiapkan sarapan, dan menanyakan tentang harinya, seolah tidak ada apa-apa. Setiap sentuhan Tony kini terasa dingin dan menjijikkan. Setiap pujiannya terdengar seperti hinaan terselubung. Setiap tatapan mesra darinya terasa seperti tatapan seorang pemangsa yang mengamati mangsanya. Tony mungkin merasakan jarak emosional yang diciptakan Sylvia, dan justru menjadi lebih perhatian. Ia akan membelikannya bunga, memasakkan makan malam, atau mencoba mengajaknya bicara. Perilaku yang dulu akan membuat Sylvia bahagia, kini justru membuatnya semakin mual. Ia tahu, ini semua hanyalah sandiwara, sebuah upaya untuk menenangkannya, untuk membuatnya lengah, untuk menjinakkannya sebelum penyembelihan. Setiap malam, ia hampir tidak bisa memejamkan mata. Ia akan berbaring diam di ranjang, pura-pura terlelap sementara telinganya menyaring setiap derit lantai, setiap suara napas Tony. Rumah yang dulu menjadi simbol pencapaiannya,
kini terasa seperti penjara yang sangat mewah. Ia mulai mengunci pintu kamarnya dari dalam, sebuah tindakan kecil yang memberinya ilusi keamanan. Ia juga mulai lebih berhati-hati dengan makanan dan minuman yang disiapkan Tony, seringkali membuangnya diam-diam saat suaminya tidak melihat. Ia hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi, dan itu sangat melelahkan. Setelah 10 hari yang terasa seperti 10 tahun, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel sekali pakainya. Pesan itu hanya berisi 2 kata, laporan siap. Mereka bertemu lagi di tempat yang berbeda, sebuah taman kota yang tidak terlalu ramai. Pak Surya menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang tebal dan berat. Jantung Sylvia berdebar begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia membayar sisa biayanya, mengucapkan terima kasih singkat, lalu segera pergi. Ia tidak membukanya di sana. Ia menyetir ke sebuah tempat yang sepi di tepian danau, tempat di mana ia bisa sendirian, menghadapi kebenaran apapun yang ada di dalam amplop itu. Dengan tangan yang gemetar, ia merobek segel amplop itu. Di dalamnya, ada setumpuk foto berkualitas tinggi dan sebuah flash disk. Ia mengambil tumpukan foto itu terlebih dahulu. Foto pertama menunjukkan Tony sedang keluar dari mobilnya, membukakan pintu untuk seorang wanita. Wanita itu tinggi, langsing, dengan rambut panjang tergerai dan pakaian yang modis. Wajahnya cantik, tetapi tatapan matanya tajam dan penuh perhitungan. Inilah dia, wajah di balik semua bayangan ini. Dengan hati yang berdebar kencang, Sylvia mulai membalik-balik tumpukan foto itu satu persatu. Setiap jepretan kamera bagaikan tusukan pisau yang semakin dalam ke hatinya. Ada foto Tony dan wanita itu sedang makan malam romantis di restoran mewah yang sama dari tagihan kartu kredit, tertawa mesra di bawah cahaya lilin yang temaram. Ada foto Tony sedang memasangkan kalung berlian yang sama persis ke leher wanita itu, dan wanita itu membalas dengan mencium pipi Tony. Ada foto mereka berdua, bergandengan tangan penuh kasih sayang, memasuki lobi sebuah hotel mewah, tanpa beban bagai sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Setiap foto adalah pengkhianatan yang terpampang nyata, begitu menyakitkan hingga membuatnya sesak napas. Namun, ia memaksakan dirinya untuk terus melihat. Karena ia tahu, ini lebih dari sekadar perselingkuhan biasa. Dan benar saja, di bagian bawah tumpukan, sifat foto-foto itu mulai berubah. Ada foto yang diambil dari jarak jauh melalui jendela sebuah kafe. Di dalamnya, Tony dan wanita itu tidak lagi terlihat mesra. Mereka duduk dengan serius, seperti dua rekan bisnis yang sedang berunding. Di atas meja di antara mereka, tersebar beberapa dokumen. Sylvia memicingkan matanya, memperhatikan lebih saksama dan perutnya langsung bergejolak lagi. Ia mengenali logo di kop surat salah satu dokumen itu. Itu adalah laporan keuangan perusahaannya. Lalu ada dokumen lain, akta tanah rumah mereka, dan rincian portofolio investasinya. Mereka tidak sedang merencanakan masa depan yang romantis. Mereka sedang mempelajari aset-asetnya, membedah kekayaannya dengan teliti, seperti para serigala yang mengelilingi mangsanya. Lalu, datanglah foto terakhir, foto yang paling mengerikan dari semuanya. Foto itu sepertinya diambil di tempat yang sama. Wanita yang kini dibenci Sylvia dengan segenap jiwanya itu, sedang memegang sebuah botol kaca kecil tanpa label. Ia mengangkat botol itu ke arah cahaya, menunjukkannya kepada Tony. Cairan di dalamnya bening, tidak terlihat berbahaya sama sekali. Namun, senyum di wajah wanita itu, senyum yang dingin, penuh kemenangan, dan kejam membuat darah Sylvia membeku di tempat. Dan Tony, suaminya, tidak menatap botol itu dengan rasa ngeri, melainkan dengan ekspresi serakah dan penuh antisipasi. Sylvia menjatuhkan tumpukan foto itu di kursi penumpang. Tangannya gemetar hebat. Ia akhirnya tahu, ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ini adalah konspirasi pembunuhan. Wanita itu bukan sekadar selingkuhan, ia adalah rekan kejahatan. Botol kecil itu adalah senjatanya, dan targetnya adalah dirinya. Duduk sendirian di dalam mobilnya, dikelilingi oleh bukti-bukti pengkhianatan dan rencana pembunuhan yang begitu nyata, Sylvia akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Namun, ini bukan tangisan keputusasaan. Ini adalah tangisan kemarahan. Tangisan seorang wanita yang didorong hingga ke ujung tebing, dan memutuskan untuk melawan. Malam turun menyelimuti kota, tetapi di dalam hati Sylvia, sebuah badai baru saja dimulai. Ia tidak tidur semalaman. Matanya menatap langit-langit kamar,
Sementara pikirannya memutar ulang gambar-gambar mengerikan dari amplop coklat itu. Wajah wanita itu tersenyum licik sambil memegang botol kecil. Wajah Tony yang menatap botol itu dengan penuh keserakahan. Semua keraguan telah sirna, digantikan oleh kepastian yang dingin dan menakutkan. Ia tahu, jika ia tidak melakukan apa-apa, ia akan berakhir sebagai berita kematian di surat kabar, dengan cerita tragis tentang seorang direktur sukses yang meninggal mendadak karena sakit atau kecelakaan. Pagi harinya, sebuah keputusan terbentuk di benaknya. Sebuah keputusan yang mungkin gegabah, mungkin berbahaya, tetapi ia harus melakukannya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kepura-puraan. Ia tidak bisa lagi berbagi udara dengan monster yang mengenakan wajah suaminya. Ia perlu melihat topeng itu pecah, mendengar kebohongan itu hancur berkeping-keping di hadapannya. Ia akan mengonfrontasi Tony bukan untuk mendapatkan pengakuan, karena ia tahu Tony tidak akan pernah mengaku, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk merebut kembali kekuatannya, untuk menandai garis perang secara terbuka. Dengan tangan yang mantap, ia mengambil foto-foto hasil investigasi Pak Surya. Satu persatu, ia menyusunnya di atas meja makan kayu jati mereka yang besar. Ia tidak menyusunnya dengan rapi, ia menyebarkannya seperti kartu-kartu yang kalah dalam sebuah permainan judi. Sebuah pameran visual dari pengkhianatan dan kebusukan foto-foto mesra, foto-foto transaksi perhiasan, foto-foto mereka masuk ke hotel, dan yang paling utama, foto-foto mereka mempelajari aset-asetnya, serta foto wanita itu memegang botol kecil sebagai puncaknya. Meja makan yang biasanya menjadi tempat mereka berbagi cerita, kini telah berubah menjadi medan perang yang senyap. Kemudian ia duduk di salah satu kursi, menghadap pintu masuk, dan menunggu. Ia merasa anehnya tenang. Ketakutan yang selama ini melumpuhkannya telah mengkristal menjadi sebuah amarah yang dingin dan tajam. Ia bukan lagi korban yang gemetar, ia adalah seorang hakim yang sedang menunggu terdakwanya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara mobil Tony memasuki garasi, diikuti oleh suara pintu yang terbuka. Langkah kakinya terdengar di lorong, riang seperti biasa. "Sil, aku pulang," seru Tony saat ia melangkah masuk ke ruang makan. "Aku bawa makan malam kesukaanmu." Suaranya mati seketika. Matanya terpaku pada pemandangan di atas meja makan. Wajahnya yang ceria langsung membeku. Sylvia bisa melihat dengan jelas perubahan itu, sebuah kepanikan singkat melintas di matanya. Sebelum ia dengan cepat menguasai diri dan memasang ekspresi kebingungan yang dibuat-buat. Ini apa?" tanya Tony. Suaranya terdengar tegang. Ia berjalan mendekat, matanya memindai setiap foto di atas meja. "Menurutmu ini apa, Tony?" balas Sylvia. Suaranya rendah dan datar, tanpa emosi. "Ini adalah hasil investasiku yang terbaru, jauh lebih menghasilkan daripada semua proyek agrikultur modernmu." Tony menelan ludahnya. Ia mengambil salah satu foto mesranya dengan wanita itu, lalu melemparnya kembali ke meja, seolah foto itu terasa panas. "Dari mana kamu dapat ini? Ini pasti rekayasa. Seseorang mencoba memfitnahku, menghancurkan rumah tangga kita." Ia memulai babak pertama dari sandiwaranya, penyangkalan total. "Oh, benarkah direkayasa?" Sylvia tertawa, tetapi tidak ada sedikitpun humor dalam suaranya. "Apakah tagihan kartu kreditmu juga direkayasa? Kalung berlian yang tidak pernah kulihat, kamar hotel yang tidak pernah kuinjak, semuanya rekayasa." Melihat penyangkalannya tidak berhasil, Tony beralih ke taktik kedua, ia mencoba membuat Sylvia merasa bersalah. "Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku? Menyewa orang untuk memata-mataiku? Sejak kapan kamu jadi tidak percaya padaku? Sil, aku kecewa padamu. Rumah tangga macam apa ini jika tidak ada lagi kepercayaan?" "Kepercayaan?" Sylvia berdiri. Suaranya mulai meninggi. "Kamu bicara tentang kepercayaan? Kepercayaan itu sudah kamu hancurkan berkeping-keping. Tony, jangan coba-coba membalikan ini seolah ini salahku." Ia mengambil foto di mana Tony dan wanita itu sedang mempelajari dokumen keuangannya, dan melemparkannya ke depan Tony. "Jelaskan ini. Klien macam apa yang perlu mempelajari semua aset pribadiku? Rencana bisnis apa yang membutuhkan akta tanah rumahku?" Tony terdiam, terpojok. Wajahnya memucat. Ia tidak punya jawaban untuk itu. Dan Sylvia memberikan pukulan terakhir. "Dan jangan lupakan ini," katanya, suaranya nyaris berbisik,
sambil menunjuk foto wanita itu yang memegang botol kecil. Apa ini? Vitamin untuk klienmu, atau sesuatu untuk membantuku beristirahat selamanya, agar kamu dan wanita itu bisa menikmati semua hasil kerja kerasku. Penyebutan botol itu, dan polis asuransi jiwa yang tersirat di dalamnya, adalah pemicunya. Topeng Tony akhirnya retak. Ekspresi kebingungan dan sakit hatinya yang palsu lenyap, digantikan oleh sesuatu yang dingin, kosong, dan mengerikan. Pesonanya hilang, hanya menyisakan kekosongan yang kejam di matanya. Pria yang berdiri di hadapan Sylvia sekarang adalah orang asing seutuhnya. Kamu pikir kamu pintar, ya? Sengkur Tony. Suaranya berubah, menjadi lebih dalam dan mengancam. Tidak ada lagi panggilan, sayang. Saat itulah, seolah diatur oleh takdir yang kejam, ponsel Tony berdering. Melodi ceria dari ponsel itu terdengar sangat tidak pantas dengan suasana tegang di ruangan itu. Tony melirik layar ponselnya, lalu tersenyum sinis kepada Sylvia. Dengan gerakan menantang, ia menjawab panggilan itu. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Sylvia. Ya, halo, katanya ke telepon. Ia mendengarkan sejenak. Sylvia bisa menebak siapa yang menelepon. Ada sedikit masalah, lanjut Tony, suaranya tenang dan dingin. Tapi jangan khawatir, aku yang urus. Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Tindakan itu adalah sebuah deklarasi perang. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia secara terbuka mengakui keberadaan, masalah, itu, dan kaki tangannya. Ia ingin Sylvia tahu bahwa mereka adalah sebuah tim dan Sylvia adalah targetnya. Rasa takut mencoba merayap kembali, tetapi amarah Sylvia lebih kuat. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia telah melihat wajah asli suaminya. Keluar, kata Sylvia. Suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia duga. Tony tertawa mengejek. Kamu mengusirku dari rumahku sendiri? Rumah ini dibeli dengan uangku. Setiap batunya, setiap perabotnya, dibeli dengan hasil kerja kerasku. Sementara kamu sibuk menghabiskan uangku dengan perempuan itu, teriak Sylvia, menunjuk ke arah foto wanita itu. Jadi ya, aku mengusirmu dari rumahku. Keluar. Sekarang. Terjadi pertarungan tatapan yang sengit. Tony sepertinya menimbang-nimbang pilihannya. Akhirnya, dengan decitan jijik, ia berbalik. Ia menyambar kunci mobilnya dari meja kecil di dekat pintu. Ia berjalan ke pintu, tetapi berhenti tepat di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang, menatap Sylvia untuk terakhir kalinya, dengan tatapan yang penuh kebencian murni. Kamu akan menyesal melakukan ini, Sylvia, katanya, mengucapkan namanya seolah itu adalah sebuah kutukan. Kamu akan kehilangan segalanya. Ancaman itu tidak lagi terselubung. Itu adalah sebuah janji yang gamblang dan menakutkan. Pintu pun terbanting menutup, meninggalkan keheningan yang berat di belakangnya. Sylvia berdiri sendirian di tengah ruang makan, dikelilingi oleh puing-puing pernikahannya. Konfrontasi itu telah berakhir, tetapi ia tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu yang terbanting itu seolah membawa serta sisa-sisa udara dari dalam rumah. Untuk sekian lama, Sylvia hanya berdiri mematung di tengah ruang makan. Napasnya tersengal-sengal, bagai baru saja berlari maraton. Ancaman terakhir Tony, kamu akan kehilangan segalanya, masih bergema di telinganya, bukan lagi sebagai gertakan seorang suami yang marah, melainkan sebagai sebuah deklarasi perang yang sesungguhnya. Keheningan yang menyergap setelahnya justru terasa lebih menakutkan daripada pertengkaran mereka. Rumah megah yang ia bangun sebagai simbol kesuksesan dan keamanan, kini terasa bagai sangkar kaca yang rapuh, dan ia sendirian di dalamnya, sementara serigala mengintai dari luar. Malam itu, rasa takut menjadi satu-satunya temannya. Setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya, setiap derit kayu rumah, setiap desir angin di luar jendela, terdengar seperti langkah kaki penyusup. Ia memeriksa semua kunci pintu dan jendela berulang kali. Ia tidur dengan semua lampu menyala, sebuah stik golf berat tergeletak di samping tempat tidurnya. Seorang direktur sukses, kini berubah menjadi seorang wanita yang dikepung ketakutan di rumahnya sendiri. Namun, saat fajar menyingsing dan cahaya matahari pagi mengusir bayangan-bayangan malam, ketakutan itu perlahan surut. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin dan lebih kokoh, tekad baja. Sylvia tidak membangun hidupnya dari nol,
hanya untuk dihancurkan oleh seorang pria pengecut dan serakah. Ia adalah seorang pejuang. Pikirannya yang biasa disibukkan strategi bisnis, kini beralih ke strategi bertahan hidup. Langkah pertamanya adalah mencari perlindungan hukum. Ia tidak butuh pengacara perceraian biasa. Ia butuh seorang jenderal. Ia membuka kontaknya dan menemukan sebuah nama, Adnan Suteja. Pak Adnan bukan sekadar pengacara. Ia adalah ahli strategi hukum korporat yang terkenal tangguh, berotak encer, dan tak goyah di bawah tekanan. Mereka pernah berhadapan dalam sebuah negosiasi rumit, dan Sylvia sangat menghormatinya. Ia adalah tipe orang yang ingin kau ajak bersekutu, bukan dijadikan lawan. Pertemuan mereka diadakan di kantor Pak Adnan yang minimalis namun berwibawa, di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran megah. Tanpa basa-basi, Sylvia menceritakan semuanya. Dari bisnis Tony yang selalu gagal, uangnya yang terkuras, hingga inti masalah, perselingkuhan, tagihan kartu kredit, polis asuransi jiwa palsu, dan puncaknya, bukti foto dari investigator swasta. Ia menumpahkan semua isi amplop coklat itu di atas meja mahoni yang mengilap. Ia mengakhiri dengan ancaman terakhir Tony sebelum pergi. Pak Adnan mendengarkan dengan saksama, wajahnya sebuah topeng netral. Ia memeriksa setiap bukti, matanya yang tajam menangkap setiap detail. Ketika Sylvia selesai, ruangan hening sejenak. Ini bukan kasus perceraian biasa, Bu Sylvia, kata Pak Adnan akhirnya, suaranya tenang namun berat. Ancaman yang dilontarkan suami Anda, ditambah bukti polis asuransi ini, kita harus anggap sangat serius. Ini sudah masuk ranah pidana. Mendengar seorang profesional seperti Pak Adnan memvalidasi ketakutannya, Sylvia merinding, tapi juga lega. Ia tidak gila. Bahaya itu nyata. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Kita akan bergerak cepat, dari beberapa arah, jelas Pak Adnan, nadanya kini penuh komando. Pertama, tim saya akan segera mendaftarkan gugatan cerai. Kedua, berdasarkan ancaman langsung, kita akan mengajukan permohonan perintah penahanan agar Tony tidak bisa mendekati ibu atau properti ibu. Ketiga, dan ini rumit, kita akan melacak aset-aset ibu yang telah ia pindahkan dengan bantuan akuntan forensik. Namun, ia melanjutkan dengan nada serius, saya harus jujur, Bu. Uang yang sudah ditransfer ke rekening pihak ketiga akan sulit ditarik kembali. Dan yang terpenting, perintah penahanan hanyalah selembar kertas. Itu tidak akan menghentikan orang yang nekat. Keamanan pribadi ibu adalah prioritas utama. Saya sangat menyarankan ibu untuk meningkatkan sistem keamanan rumah. Saran itu tepat sasaran. Siang itu juga, Sylvia menghubungi perusahaan keamanan profesional. Ia meminta sistem tercanggih. Beberapa jam kemudian, sekelompok teknisi efisien dan diam-diam memasang kamera kecil beresolusi tinggi di setiap sudut strategis. Gerbang, setiap pintu, ruang tamu, dan yang terpenting, dapur dan ruang makan. Semua terhubung ke sistem cloud yang bisa ia pantau langsung kapan saja dari tablet atau ponselnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa sedikit bisa bernapas. Sementara Sylvia membentengi dirinya, di belahan kota lain, Tony sedang melampiaskan amarahnya di sebuah apartemen mewah yang dibeli atas nama Siska, tentu saja dengan uang Sylvia. Ia mondar-mandir seperti singa dalam kandang, menceritakan konfrontasinya. Siska, di sisi lain, duduk tenang di sofa, menyesap anggur putih. Ia mendengarkan dengan ekspresi bosan. Ia tidak tertarik dengan drama emosional Tony. Jadi dia mengusirmu? Bagus, katanya datar saat Tony selesai. Tony menatapnya tak percaya. Bagus? Apanya yang bagus? Dia tahu segalanya, Siska. Dia punya foto-foto kita. Rencana kita hancur. Siska tersenyum tipis, senyum yang tak pernah mencapai matanya yang dingin. Rencana kita tidak hancur, Tony. Rencana kita hanya perlu dipercepat. Cara lambat sudah berakhir. Dia sudah waspada. Waktu kita tidak banyak. Ia berdiri dan mendekati Tony, meletakkan tangannya di dada pria itu. Dengar, ini justru kesempatan. Dia marah, emosional, dan sendirian di rumah besar itu. Kita harus beralih ke solusi akhir, dan kita lakukan sekarang. Tony tampak ragu. Tapi bagaimana? Dia tidak akan membiarkanku masuk lagi. Tentu saja dia akan membiarkanmu masuk.
bisik Siska, suaranya memikat namun penuh racun. Kamu tidak akan datang sebagai suami yang marah. Kamu akan datang sebagai pria yang hancur, penuh penyesalan. Kamu akan memohon maaf, menangis jika perlu. Katakan padanya bahwa aku yang memanipulasimu, dan kamu sudah meninggalkanku. Mainkan peran sebagai korban, peran yang selalu kamu kuasai dengan baik. Rencana itu mulai bersinar di mata Siska yang kalkulatif. Kamu hanya perlu masuk ke dalam rumah itu. Kamu hanya butuh satu kesempatan untuk memberinya minuman perdamaian dari kita. Setelah itu, semua penderitaan ini berakhir dan semua miliknya akan jadi milik kita. Malam itu, saat Sylvia duduk sendirian di ruang kerjanya, ia membuka tablet dan menyalakan monitor CCTV. Semua tampak tenang. Lorong kosong, ruang tamu sunyi, gerbang terkunci. Untuk sesaat, ia merasa aman, terlindungi oleh teknologi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar disertai bunyi bip pelan. Sensor gerak di kamera gerbang depan aktif. Jantung Sylvia berdebar kencang. Ia memperbesar gambar. Sebuah mobil yang sangat ia kenal berhenti persis di depan gerbangnya. Lampu depannya menyorot tajam. Beberapa detik kemudian, pintu pengemudi terbuka. Tony melangkah keluar. Wajahnya tampak lelah dan sedih di bawah cahaya lampu jalan. Ia berjalan perlahan menuju interkom. Sylvia, tolong buka pintunya. Aku hanya ingin bicara. Suara Tony terdengar melalui interkom, serak dan penuh keputusasaan. Sylvia menatap wajah suaminya di layar monitor. Pria itu tampak berantakan, bagai orang yang hancur. Namun, di benaknya, peringatan Pak Adnan bergema, jangan beri dia celah. Dengan jari gemetar, ia menekan tombol bicara. Pergi, Tony. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pengacaraku yang akan menghubungimu. Tidak, Sil. Kumohon, balas Tony, suaranya kini seperti isak tangis. Aku tidak peduli dengan pengacara atau harta. Aku hanya peduli padamu. Aku sudah buat kesalahan terbesar dalam hidupku. Wanita itu, Siska, dia yang memanipulasiku. Dia manfaatkan kelemahanku. Tapi semua sudah berakhir. Aku sudah usir dia dari hidupku. Aku bersumpah. Sylvia mendengarkan dalam diam. Setiap kata adalah skrip yang bisa ia tebak. Tapi penampilan Tony sangat meyakinkan. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Lanjut Tony, kini menempelkan keningnya di gerbang besi, sebuah gesture putus asa. Aku tidak minta kamu terima aku kembali. Aku cuma ingin minta maaf langsung. Menatap matamu, bilang betapa menyesalnya aku. Setelah itu, aku akan pergi dari hidupmu untuk selamanya. Kumohon, Sil 5 menit saja. Hati Sylvia terbelah. Logikanya berteriak ini jebakan. Tapi ada bagian kecil di hatinya. Bagian yang masih menyimpan kenangan pria yang dulu ia cintai, yang merasakan keraguan. Namun, bayangan botol kecil di tangan Siska dengan cepat mengusir pikiran itu. Sudah terlambat, Tony, kata Sylvia akhirnya, suaranya dingin. Sekarang pergilah, sebelum aku telepon polisi. Ia mematikan interkom, memutus suara isak tangis Tony yang dibuat-buat. Di layar, ia melihat Tony terdiam beberapa saat, lalu berbalik lesu, masuk ke mobilnya, dan pergi. Sylvia menarik napas lega, tapi hatinya berat. Sandiwara tadi, meski ia tahu itu palsu, berhasil menguras emosinya. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan senyap. Surat panggilan sidang cerai telah dikirim. Tidak ada kabar dari Tony. Sylvia mulai merasa sedikit lebih tenang. Mungkin Tony sudah menyerah. Ia salah. Tony tidak menyerah. Ia hanya mengubah strategi, menggunakan senjata yang tak pernah Sylvia duga. Sore itu, saat sedang memeriksa dokumen di rumah, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Halo, Sylvia, nak ini ibu. Jantung Sylvia serasa terjun bebas. Suara itu adalah suara ibu mertuanya, wanita sederhana dan baik hati dari kota kecil di Jawa Tengah, yang selalu menyayanginya seperti anak sendiri. Ibu ada apa? Ibu baik-baik saja? Tanya Sylvia, firasatnya langsung memburuk. Ibu baik, nak, jawab suara di seberang, tapi terdengar bergetar. Tapi Tony, ibu khawatir sekali.
Dia telepon ibu kemarin sambil nangis. Katanya kalian lagi ada masalah besar. Dia bilang kamu usir dia dari rumah. Dia terdengar putus asa. Nak, dia bilang dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Nak, dia bilang. Suara ibu mertuanya tercekat. Ibu mohon, jangan nyerah sama dia. Bicaralah baik-baik. Kemudian, ia mengucapkan kalimat yang membuat dunia Sylvia runtuh. Ibu sudah beli tiket. Besok pagi ibu ke Jakarta. Ibu tinggal beberapa hari, buat bantu kalian bicara, nemenin kalian. Sebuah jebakan telah dipasang sempurna, dan Sylvia baru saja terjatuh ke dalamnya. Apa yang bisa ia katakan? Ceritakan kebenaran pada wanita tua yang rapuh ini? Katakan bahwa anaknya berselingkuh, mencuri uang, dan merencanakan pembunuhan? Itu akan menghancurkan hatinya. Dengan perasaan terpaksa dan berat, Sylvia mendengar dirinya berkata, "Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Nanti saya jemput ibu di stasiun." Begitu telepon ditutup, Sylvia terdiam. Ia merasa bodoh dan naif. Ia meremehkan kelicikan Tony dan Siska. Mereka tahu persis kelemahannya, rasa hormat dan kebaikan hatinya pada orang tua. Mereka telah berhasil mengirimkan kuda Troya, seorang ibu yang tak curiga, untuk membukakan gerbang bentengnya. Di apartemen mewah, Tony menutup telepon dengan ibunya. Wajah sedihnya langsung berubah menjadi senyum kemenangan. Siska yang mendengarkan di sampingnya, tersenyum puas. "Kerja bagus, sayang," puji Siska. "Ibumu adalah pion yang sempurna." Sylvia tidak akan bisa menolaknya. "Dia terlalu menghormati ibu," kata Tony, bangga pada dirinya sendiri. Siska berjalan ke jendela, menatap kerlip lampu kota. "Dan kehadiran ibumu akan menjadi alibi kita yang sempurna," bisiknya, matanya berkilat dingin. Bayangkan suami yang patah hati datang bersama ibunya untuk berdamai. Sang istri yang depresi berat menyambut mereka. Lalu, sebuah tragedi. Sang istri ditemukan tewas bunuh diri karena tekanan. Semua orang akan bersimpati padamu, Tony. Seorang suami malang yang ditinggal mati istrinya. Dan ibumu akan menjadi saksi kunci kita. Rencana mereka telah memasuki babak akhir, sebuah skenario keji yang menyamar sebagai drama keluarga yang menyedihkan. Malam itu, Sylvia membereskan kamar tamu untuk ibu mertuanya. Setiap lipatan sprei, setiap penataan bantal, terasa berat. Ia seolah mempersiapkan panggung untuk tragedinya sendiri. Ia menatap tabletnya, menatap gambar sunyi dari CCTV. Ia tahu, kedamaian itu tidak akan bertahan lama. Kedatangan ibu mertuanya esok hari, tidak hanya membawa harapan palsu, tapi juga membawa Algojo kembali ke dalam rumahnya. Keesokan paginya, Sylvia menyetir sendiri menuju stasiun dengan perasaan bagai mengangkat beban 1000 kilo. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti langkah mendekati sebuah jebakan maut yang telah diatur dengan sangat rapi. Saat tiba, ia melihat ibu mertuanya sudah menunggu di peron. Wanita parubaya dengan senyum tulus dan mata yang memancarkan kebaikan itu, membawa sebuah tas anyaman penuh oleh-oleh dari kampung. Melihatnya, hati Sylvia teriris-iris. Wanita ini tidak tahu sama sekali bahwa ia sedang dimanfaatkan sebagai umpan dalam permainan yang mematikan. "Sylvia, nak," seru ibu mertuanya sambil memeluknya erat. "Ya Tuhan, kamu kelihatan kurus sekali. Pasti banyak pikiran, ya?" Sylvia hanya bisa memaksakan senyum tipis. "Hanya sibuk kerja, Bu. Ibu sendiri, perjalanannya lancar?" Sepanjang perjalanan pulang, ibu mertua tidak berhenti berbicara tentang pentingnya kesabaran dalam rumah tangga, tentang bagaimana semua masalah pasti ada jalan keluarnya, dan tentang keyakinannya bahwa cinta Sylvia dan Tony masih bisa diselamatkan. Setiap nasihatnya tulus. Namun bagi Sylvia, setiap kata bagai sembilu yang menusuk-nusuk hatinya. Ia hanya bisa mengangguk dan memberikan jawaban singkat, sementara pikirannya berputar kencang mencari cara untuk bertahan. Dan seperti yang sudah diduga, saat mobilnya membelok mendekati rumah, sebuah mobil yang sangat ia kenal sudah terparkir di dekat gerbang. Di sampingnya, Tony berdiri dengan kemeja rapi dan wajah yang dipenuhi ekspresi harap dan penyesalan. Sandiwara mereka dimulai. Begitu mobil berhenti, Tony langsung menyambut ibunya, memeluknya erat. "Ibu, kenapa tidak bilang-bilang mau datang?" "Ibu harus datang.
Ibu tidak bisa biarkan rumah tangga anak ibu hancur begini, jawab sang ibu, menepuk-nepuk punggung Tony. Lalu ia menatap Sylvia dan Tony bergantian. Ayo, sekarang kita masuk. Kita bicara baik-baik sebagai keluarga. Sebuah perintah yang tidak bisa ditolak. Dengan hati yang semakin berat, Sylvia membuka gerbangnya. Jebakan itu akhirnya tertutup. Tony melangkah masuk kembali ke dalam rumahnya, dengan senyum kemenangan samar yang hanya bisa dilihat Sylvia. Suasana di dalam rumah begitu kaku dan penuh kepura-puraan. Ibu mertua duduk di antara mereka di sofa, mencoba mencairkan suasana dengan cerita lucu masa kecil Tony. Tony memainkan perannya dengan sempurna, kepala tertunduk, sesekali melirik Sylvia dengan tatapan penuh penyesalan, berbicara dengan suara lirih bahwa ia telah hilaf, tetapi bersumpah Sylvia adalah satu-satunya wanita di hatinya. Ia adalah gambaran suami yang bertobat. Sylvia, di sisi lain, hanya diam. Sikapnya yang dingin dan menjaga jarak justru membuatnya tampak sebagai pihak yang keras kepala di mata ibu mertua, yang terus mendesaknya untuk membuka hati dan memberi Tony kesempatan kedua. Lihatlah dia, Sil, kata sang ibu, menunjuk Tony. Dia benar-benar menyesal. Cobalah maafkan dia, nak, demi kebaikan kalian berdua. Sylvia merasa terjepit. Setiap penolakannya membuatnya terlihat semakin buruk. Sementara itu, kewaspadaannya mencapai puncak. Ia mengamati setiap gerak-gerik Tony. Saat Tony menawarkan untuk mengambilkan minum, ia menolak halus. Saat Tony menawarkan camilan, ia geleng kepala. Ia tidak akan menyentuh apapun dari tangan Tony. Pertarungan senyap ini sangat menguras energi. Hari itu terasa amat panjang. Menjelang sore, Sylvia tidak tahan lagi. Ia butuh ruang untuk bernapas. Maaf, Bu. Ada beberapa email kerja penting yang harus saya balas. Saya ke ruang kerja sebentar, katanya, berbohong untuk mendapatkan jeda. Ia masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Ia tidak membuka laptop. Ia hanya duduk, memijat pelipisnya yang berdenyut-denyut, mencoba menenangkan diri. Di ruang keluarga, Tony melihat kepergian Sylvia. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu. Ibunya asyik menonton televisi. Aku akan buatkan minum untuk Sylvia, Bu, kata Tony, berusaha terdengar wajar. Kasihan, dia pasti stres sekali karena pekerjaan. Iya, benar. Buatkan yang segar. Biar pikirannya tenang, sahut ibunya tanpa menengok. Tony berjalan ke dapur. Jantungnya berdebar-debar bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Inilah saatnya. Ia bergerak dengan metode yang telah direncanakan. Ia tahu kebiasaan Sylvia. Setelah hari yang melelahkan, Sylvia paling suka segelas air putih dingin. Terkadang dengan irisan lemon. Ia mengambil gelas kristal tertinggi dan termegah dari lemari. Ia mengisinya dengan beberapa bongkah es batu hingga penuh. Lalu, ia mengisi gelas itu dengan air dari dispenser hingga hampir tumpah. Gelas itu langsung berembun, terlihat begitu dingin dan menyegarkan. Kemudian, ia melakukan gerakan terpenting. Tangannya gemetar ringan saat merogoh saku celananya dan mengeluarkan botol kaca kecil pemberian Siska. Di dalamnya, ada bubuk kristal putih halus, tak berwarna, tak berbau, racun yang sempurna. Dengan hati-hati, ia membuka tutup botol dan menuangkan seluruh isinya ke dalam gelas. Bubuk itu larut tanpa jejak, menyatu dengan air. Ia mengambil sendok panjang dan mengaduknya perlahan, memastikan racun itu tercampur rata. Ia angkat gelas itu, memeriksanya di bawah cahaya. Sempurna. Terlihat seperti air putih biasa. Dengan senyum puas, ia membawa gelas itu ke ruang keluarga dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja kopi, tepat di depan tempat duduk kosong Sylvia. Posisinya sempurna. Hal pertama yang akan dilihat Sylvia saat kembali. Lalu, ia berjalan ke ruang kerja Sylvia dan mengetuk pintu dengan lembut. Sil, panggilnya. Sylvia membuka pintu, wajahnya lelah. Sayang, sudah cukup kerjanya, kata Tony dengan suara paling lembut dan penuh perhatian. Kamu kelihatan lelah sekali. Lihat, aku sudah siapkan minuman kesukaanmu di ruang tamu. Air putih dingin. Aku buatkan khusus untukmu. Ayo, istirahat sebentar bersama ibu. Kalimat, aku buatkan khusus untukmu, itu terdengar seperti undangan hangat, tapi bagi Sylvia,
itu bagai lonceng kematian. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Dengan langkah berat, ia mengangguk dan berjalan keluar, menuju ruang keluarga, menuju gelas air yang telah menunggunya. Ketegangan di udara begitu pekat, hampir bisa diiris. Sylvia masuk ke ruang keluarga. Ibu mertuanya tersenyum hangat padanya. Tapi mata Sylvia langsung tertuju pada satu benda di meja kopi. Segelas air tinggi yang berembun, dengan es batu yang berkilauan di dalamnya. Itu tampak begitu menggoda, bagai oasis di padang pasir yang panas dan penuh tekanan. Nah, itu dia menantuku yang cantik, sapa ibu mertuanya. Ayo duduk sini, nak. Tony sudah siapkan minum untukmu. Tony berdiri dekat sofa, tersenyum yang ia kira menenangkan. Minumlah, Sil. Kamu pasti haus, katanya, suaranya terdengar sedikit terlalu bersemangat. Sylvia berjalan perlahan dan duduk di sofa, menjaga jarak dari gelas itu. Ia menatap air bening di dalamnya. Pikirannya berkejaran. Apakah ini saatnya? Apakah di dalam gelas yang tampak tak berbahaya ini ada jawaban dari semua ketakutannya? Instingnya berteriak untuk tidak menyentuhnya, untuk menumpahkannya, untuk lari. Tapi tubuhnya terasa lumpuh oleh kelelahan emosional. Ia lelah. Sangat lelah. Ibu mertuanya, yang tidak menyadari apapun, melanjutkan ceritanya sambil mengambil sepotong kue kering keju yang asin dari toples. Kue ini enak sekali, loh. Kamu harus coba, Sil, katanya sambil menyodorkan toples. Sylvia hanya geleng pelan. Sang ibu lalu mengambil beberapa keping untuk dirinya sendiri dan mulai mengunyah. Tony mulai gelisah. Sylvia tidak kunjung menyentuh minumannya. Ia harus mendorongnya. Bagaimana proyek barumu di kantor? Sil, tanyanya, mencoba memulai percakapan normal. Dan saat itulah, sebuah kecelakaan kecil yang tak terduga mengubah segalanya. Ibu mertuanya, setelah menelan beberapa kue asin itu, tiba-tiba terbatuk kecil. Aduh, katanya sambil menepuk dadanya. Asin sekali kuenya. Ibu jadi haus sekali. Matanya secara alami mencari minuman terdekat. Dan di sana, tepat di sebelahnya, ada segelas air es yang tampak paling segar dan paling dingin. Tanpa pikir panjang, didorong refleks untuk menghilangkan rasa haus, ia mengulurkan tangannya. Bagi Tony, waktu seolah melambat. Ia melihat tangan ibunya menggapai gelas itu. Otaknya berteriak untuk menghentikannya, tapi tubuhnya membeku. Kepanikan total melumpuhkannya. Ia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, penuh kengerian. Sebelum siapapun sempat bereaksi, sang ibu sudah meraih gelas itu. Ibu minum ini, ya, katanya riang. Dan dalam beberapa tegukan besar, ia menghabiskan seluruh isi gelas itu hingga es batunya bergemerincing di dasar. Ah, segar sekali, keluhnya lega, sama sekali tidak menyadari tatapan horor di wajah putranya. Ada jeda keheningan yang aneh selama beberapa detik. Tony berdiri kaku bagai patung. Wajahnya pucat pasi. Sylvia menatapnya, bingung dengan reaksinya yang ekstrim. Lalu, perubahan itu mulai terjadi. Ibu mertuanya meletakkan gelas kosong itu kembali ke meja. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan. Ia mengerutkan kening. Kok perut ibu tiba-tiba terasa aneh? Ya, gumamnya. Ia menyentuh dadanya. Napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat dan tersengal. Matanya yang tadi jernih mulai berkaca-kaca dan kehilangan fokus. Ia menatap Tony, tatapan bertanya yang penuh kesakitan. Ton, desisnya, suaranya tercekat. Itu adalah kata terakhirnya. Tubuhnya tiba-tiba lemas. Kepalanya terkulai ke belakang, dan ia ambruk ke samping di sofa, tidak bergerak lagi. Kekacauan pun meledak. Bu, bangun, Bu, teriak Sylvia panik, berlutut di sampingnya, mengguncang-guncang bahu wanita itu. Denyut nadinya sangat lemah dan tidak teratur. Tony tetap membeku beberapa saat. Pikirannya kosong oleh syok dan rasa bersalah yang luar biasa. Ibunya, ia baru saja membunuh ibunya sendiri. Racun yang ia siapkan untuk istrinya, kini mengalir dalam darah wanita yang melahirkannya. Realita itu menghantamnya bagai palu godam. Namun, di tengah gelombang horor itu, instingnya yang paling busuk mengambil alih, insting untuk menyelamatkan diri. Ia tahu ia sudah tamat.
Sidik jarinya ada di gelas. Ia yang membuat minuman itu. Kecuali ia bisa menyalahkan orang lain. Saat Sylvia dengan panik merogoh tasnya mencari ponsel untuk memanggil ambulans, Tony akhirnya bergerak. Dengan raungan seperti binatang terluka, ia melompat ke arah Sylvia, mencengkeram lengan Sylvia dengan kasar. Matanya menyala-nyala dengan kebencian dan keputusasaan. "Apa yang sudah kamu lakukan?" teriaknya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Wajahnya basah oleh air mata, campuran kesedihan nyata dan sandiwara keji. Sylvia menatapnya, benar-benar tercengang oleh tuduhan yang tak masuk akal itu. "Apa maksudmu? Kita harus panggil ambulans." "Kamu yang meracuninya," jeri Tony, mendorong Sylvia menjauh dari ibunya. "Aku tahu kamu benci ibuku. Kamu tidak pernah suka dia datang ke sini. Kamu yang taruh sesuatu di minuman itu." Tuduhan itu begitu liar dan putus asa, tapi diucapkan dengan keyakinan seorang fanatik. Tony kini berakting untuk nyawanya sendiri. Ia menjatuhkan diri di samping tubuh ibunya yang tak bergerak, menangis histeris, memukul-mukul sofa. "Ibu bangun, ibu jangan tinggalkan Tony." Di tengah tragedi mengerikan ini, sebuah pemahaman yang jernih dan dingin menyadarkan Sylvia. Ia akhirnya melihat kedalaman kejahatan suaminya. Bahkan di saat paling kelam ini, setelah menyebabkan kematian ibunya sendiri, pikiran pertama Tony bukanlah penyesalan, melainkan bagaimana cara menjebak dan menghancurkannya. Di kejauhan, sirine ambulans mulai meraung, semakin dekat, semakin keras, bagai genderang yang menandai akhir dari sebuah permainan yang mematikan. Sirine ambulans yang memekikan telinga itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang, membanjiri rumah yang sunyi itu dengan cahaya merah dan biru yang berputar-putar menyeramkan. Beberapa saat kemudian, tim paramedis bergegas masuk, diikuti oleh 2 orang polisi yang wajahnya tegang. Mereka memasuki sebuah adegan kekacauan yang sempurna. Di satu sisi, ada Tony yang sedang meraung-raung histeris di samping tubuh ibunya yang tak bergerak. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Ia adalah gambaran sempurna seorang anak yang hancur hatinya. Tangannya yang gemetar tak henti menunjuk ke arah Sylvia. Di sisi lain, ada Sylvia yang berdiri kaku di tengah ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong karena syok, dan tangannya masih memegang ponsel dengan erat. Bagi orang luar, ia tampak dingin, tidak tergugah, sangat kontras dengan suaminya yang berduka. Dia yang melakukannya, isak Tony kepada polisi yang mendekat. Dia yang taruh sesuatu di minuman ibu. Dia benci ibu datang ke sini. Polisi itu melirik Sylvia dengan tatapan penuh kecurigaan. Dalam kasus-kasus domestik seperti ini, narasi yang disampaikan dengan emosi tinggi seringkali lebih didahulukan. Para medis dengan cepat mengambil alih, mengangkat tubuh ibu mertua yang tak bernyawa ke atas tandu. Saat mereka membawanya keluar, Tony mencoba mengikuti, tapi dihalangi oleh polisi. "Bapak, tenang dulu. Kami perlu bicara dengan Bapak dan istri Bapak." Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Sylvia dan Tony dibawa dalam mobil terpisah. Di rumah sakit, kabar yang sudah bisa ditebak akhirnya disampaikan secara resmi oleh dokter. Nyawa sang ibu tidak bisa diselamatkan. Penyebab kematian awal adalah keracunan zat kimia yang bekerja sangat cepat dan agresif. Kasus ini resmi berubah dari kematian mendadak menjadi investigasi pembunuhan. Di sebuah ruang tunggu yang steril dan berbau disinfektan, seorang detektif senior bernama Irawan memulai interogasinya. Ia berbicara dengan Tony terlebih dahulu. Dengan kemampuan akting yang luar biasa, Tony menceritakan versinya dengan detail yang menyayat hati. Ia melukiskan Sylvia sebagai wanita karir dingin yang terganggu dengan kedatangan ibunya, tentang pertengkaran mereka, dan bahkan berbohong dengan mengatakan ia melihat Sylvia mendekati gelas itu sesaat sebelum ibunya meminumnya. Setiap kata dirancang untuk membangun citra Sylvia sebagai pembunuh berdarah dingin. Kemudian giliran Sylvia. Ia dibawa ke ruangan kecil yang lain. Ia sendirian, ketakutan, dan kini semua mata memandangnya sebagai monster. Ia mencoba menceritakan kebenaran, tetapi sadar betapa gilanya ceritanya terdengar. "Bukan saya," katanya, suaranya gemetar. "Gelas air itu ditujukan untuk saya. Suami saya, Tony, dialah yang membuatnya. Dia mencoba meracuni saya, tapi ibunya yang tidak sengaja meminumnya."
Detektif Irawan menatapnya dengan ekspresi datar, mencatat setiap kata. Jadi, Anda mengatakan suami Anda, yang sekarang sedang berduka atas kematian ibunya, sebenarnya mencoba membunuh Anda? Tanyanya, nada skeptisnya terdengar jelas. Anda punya bukti untuk mendukung tuduhan serius ini, Bu Sylvia? Sylvia terdiam. Bukti? Foto-foto perselingkuhan dan polis asuransi justru akan terlihat seperti motif baginya untuk membunuh, bukan sebaliknya. Di mata polisi, ia adalah istri yang tidak bahagia yang ingin menyingkirkan suami dan mertuanya. Ia merasa putus asa, terperangkap dalam jaring kebohongan Tony. Pemirsa yang terhormat, jika kisah ini menyentuh hati dan membuat Anda berpikir, silakan berlangganan dan tinggalkan komentar. Setiap komentar dari Anda menjadi inspirasi bagi kami, dan setiap kata membuka jalan bagi kisah baru. Semoga Allah memberi kedamaian di hati Anda, keberkahan dalam keluarga, dan cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap hari yang Anda jalani dipenuhi kebahagiaan, dan setiap kata yang Anda dengar membawa kebaikan.